Langkah kaki membawaku keluar dari ruangan ibu. Entah kemana aku akan pergi, tapi setidaknya aku bisa terbebas dari rasa sesak yang tiba-tiba menghantam dada. Ini tidak benar. Aku tidak mungkin memiliki perasaan kepada Raka. Ini salah, sangat salah. Huh. Aku mengembuskan nafas kasar, seraya terus melangkah tak tentu arah. Kini kakiku sudah menginjak anak tangga. Satu persatu aku lewati dengan tatapan nanar lurus ke depan. Mau kemana? Aku berhenti menoleh ke belakang saat suara berat seorang pria terdengar bertanya. Raka, alisku berkerut melihat pria itu yang ternyata mengikutiku. Kenapa? Kok kayak lihat hantu? Aku masih manusia loh. Lah iya, tapi kenapa ngikutin aku? Tanyaku. Raka hanya mengedikkan bahu. Dia tidak menjawab, lalu berjalan mendahuliku. Oh, aku terlalu percaya diri. Raka bukan sengaja mengikutiku, tapi dia yang memang mau pergi. Aku hanya diam di tempat saat punggung Raka semakin menjauh. Dia sudah sampai di ujung tangga, sedangkan aku masih berada di tengah-tengah. Hei, cepetan! Aku celingukan mencari orang lain yang dipanggil Raka. Namun tidak ada. Hanya ada aku dan dia di sini. Kamu bicara padaku, tanyaku, menunjuk diri sendiri. Bukan, tapi pada wanita bernama Rania yang merasa namanya Rania ikut denganku. Raka kembali melangkah, sedangkan aku masih bergeming tidak mengerti apa yang dimaksud Raka. Rania adalah namaku, berarti akulah yang dia panggil. Kekas aku turun dengan mempercepat langkah kakiku. Kulihat Raka sudah hampir sampai di parkiran. Kakiku yang kecil berusaha mengejar dia yang kini sudah sampai di samping kendaraan roda duanya. Ibumu menginginkan roti tawar. Sekarang aku akan membelinya ke Indomie. Ayo naik, kita akan pergi bersama, ujarnya. Setelah aku berdiri tidak jauh darinya. Kok tadi ibu tidak bilang apa-apa? Itu kan tadi. Dia maunya aku yang belikan. Buruan naik, ujar Raka yang sudah siap untuk pergi. Tanpa menunggu nanti, aku pun akhirnya naik dan duduk di belakang Raka. Jarak antara rumah sakit dan minimarket itu tidaklah jauh. Mungkin hanya butuh waktu 2 menit, kami sudah sampai di depan toko serba ada itu. Kalau saja aku tahu jaraknya dekat, mendingan memilih jalan kaki saja biar lama bareng dia. Astagfirullah, liriku nyaris tak terdengar. Raka sudah masuk terlebih dahulu dan aku mengekor dari belakang, seperti anak kecil yang mengikuti langkah bapaknya. Mau ini? Tanyanya mengambil coklat dan memperlihatkannya padaku. Aku mengangguk. Kemudian Raka memasukkannya ke dalam keranjang yang tadi dia ambil. Raka mengambil 2 bungkus roti tawar lengkap dengan selai coklatnya. Dia juga mengambil beberapa botol minuman segar dan kopi dalam kemasan. Tidak hanya itu, Raka pun mengambil beragam jenis makanan ringan dari mulai rasa pedas hingga manis. Dalam hati aku bertanya-tanya, bolehkah orang sakti makan makanan seperti itu? Mungkin sekalian untuk dibawa pulang olehnya. Ran, ada yang ingin kamu beli? Tanyanya menoleh ke arahku. Aku menggelengkan kepala. Bukan tidak ada yang diinginkan, tapi lebih harus ke hemat. Aku tidak tahu sampai kapan ibu dirawat di rumah sakit, dan pastinya aku akan membutuhkan uang untuk sekedar membeli makan selama di sini. Berharap dikirim makanan dari rumah, tidak mungkin ada yang memberi. Punya saudara pun seperti tidak peduli. Ambil apapun yang kamu mau, Ran. Jangan sungkan, ujar Raka lagi. Aku tetap menggeleng, menolak tawaran yang begitu menggiurkan. Tuh, ada sikat gigi sama odolnya. Emangnya kamu tidak akan sikat gigi selama di rumah sakit?
Aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Kenapa Raka bisa tahu jika aku memang belum menggosok gigi sedari pagi? Apa tercium wangi ragi? Pria dengan balutan kaos panjang berwarna abu-abu itu melihatku seraya terkekeh geli. Tangannya terulur mengambil pasta gigi lalu memukulkannya ke kepalaku pelan. Aku mengerjapkan mata beberapa kali, mengusir senyum dia yang seperti formalin, awet dalam ingatanku. Sabunnya sekalian, tutur Raka lagi. Kali ini aku nurut, mengambil satu batang sabun mandi yang sudah satu paket dengan sponnya. Setelah selesai, Raka membawa keranjang itu ke depan kasir. Entah berapa jumlah yang harus Raka bayar, tapi sepertinya lebih dari 100.000. 2 kantong kresek sudah di tangan. Raka menyuruhku berjalan lebih dulu untuk membukakan pintu. Suatu keberuntungan, aku sudah hatam tentang pintu minimarket. Jadi tidak ada adegan memalukan di tempat ini. Raka mulai menyalakan sepeda motornya. Namun saat aku akan naik, aku teringat sesuatu. Aku tidak membawa baju ganti, juga tidak membawa handuk untuk aku mandi nanti. Mia, aku lihat dia cuma membawa baju ganti untuk dirinya sendiri. Kah? Iya, masih ada yang mau dibeli? Tanya Raka menoleh ke belakang. Dadaku kembali berdegup kencang melihat wajah Raka dari jarak yang sedekat ini. Dia manis, seperti gula Jawa. Anu kah? Aku tidak bawa baju ganti, ucapku ragu-ragu. Mau beli ke pasar dulu? Jangan, aku mau pulang dan ambil baju di rumah saja, ujarku menolak tawarannya. Tanpa bicara lagi, Raka langsung menyalakan motor dan membelokkan motornya ke arah yang berlawanan dengan rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, aku mengirimkan pesan pada Mia untuk meminta dia menjaga ibu selama aku pulang ke rumah. Tidak akan lama, hanya untuk mengambil baju gantiku dan ibu. Tidak ada percakapan antara aku dan Raka. Kami saling diam dengan pemikiran kami masing-masing. Duh, gerimis, tutur Raka. Aku mengangkat kepala, melihat langit yang menghitam. Angin berhembus dingin dengan diiringi air yang mulai turun, menerpa kulit wajahku. Sepertinya akan hujan lebat ini, lanjut Raka lagi. Aku mengusap kedua lenganku yang hanya terbungkus kaos tipis. Sama sepertiku, Raka pun tidak memakai jaket karena jaketnya berada di rumah sakit. Semakin lama, air yang turun dari langit semakin deras, hingga akhirnya tubuhku basah kuyup dihujani air dari langit. Apa sebaiknya tidak berteduh dulu kah? Hujannya deras sekali, aku berujar setengah berteriak. Kencangnya angin dan suara hujan menenggelamkan suaraku jika berkata dengan pelan. Raka memarkirkan motornya di depan sebuah bangunan yang tidak berpenghuni. Terlihat dari halaman sekitar yang ditumbuhi rumput liar. Aku turun dari atas motor Raka, lalu duduk berjongkok di teras bangunan ruko yang tidak terurus itu, seraya memeluk lutut. Dingin begitu menusuk sampai ke tulangku. Dingin ya, Ran? Aku mengangguk seraya menggigit bibir. Seandainya bisa berbuat lebih. Sayang, masih haram. Aku tidak menanggapi ocehan Raka yang tidak terlalu jelas terdengar olehku. Aku sibuk merasakan tubuh yang mulai menggigil. Entah apa yang akan dilakukan pria itu. Dia berlalu menerobos hujan dan menghampiri sebuah warung yang letaknya berada di seberang jalan. Lama dia di sana, lalu kembali dengan membawa nampan berisikan 2 mangkuk bakso yang ditutupi bungkus nasi di atasnya. Raka juga membawa 2 kantong teh panas lengkap dengan sedotannya. Kamu beli bakso? Tanyaku, hanya basa-basi. Iya, dimakan ya, biar kamu tidak kedinginan. Ini airnya.
Raka memberikan satu plastik teh untukku. Langsung aku mengambil dan menyimpan teh panas itu di pangkuanku. Rasa dingin yang sedari tadi menyerangku perlahan mulai menghilang. Aku menatap Raka yang tangannya mengulurkan sendok berisikan bakso berukuran kecil di sana. Dia menyuapiku. Aku menggeleng, mengambil alih sendok yang dia pegang, lalu memakannya sendiri. Dia akan menikah, akan menjadi suami orang. Jangan sampai aku malah mencintai suami orang lain. Aku tidak mau memiliki gelar pelakor yang dibenci semua wanita. Kalau tahu ada tukang bakso di sana, kenapa kita harus berhenti di sini sih? Kenapa tidak di sana saja? Ujarku, seraya menyuapkan kuah bakso. Tadi tidak kelihatan, Ran. Aku buru-buru memarkirkan motor karena kamu yang sudah menggigil. Emang kerasa? Tanyaku memastikan. Kerasalah, kayak ada gempa, ujar Raka. Diakhiri kekehan. Aku tertawa terbahak menanggapi jawaban pria itu. Terlalu mengada-ngada, tapi aku suka candaannya. Katanya kamu mau nikah. Sama orang mana? Tanyaku penasaran. Sama orang... nanti pun kamu akan tahu. Kenapa? Cemburu ya? Aku tersedak kuah bakso. Buru-buru aku minum untuk melancarkan tenggorokan yang terasa tersumbat. Raka menepuk-nepuk pundakku, lalu memijit tengkuk leherku pelan. Aku menyingkirkan tangan Raka saat keadaanku sudah kembali normal. Maaf, kamu tidak apa-apa? Tanyanya memastikan. Aku tidak apa-apa kok. Lagian ini kuah bakso pedes banget. Aku berkilah, padahal kaget karena dia bisa menebak isi hatiku. Beberapa saat kami saling diam seraya menikmati satu mangkuk bakso dengan ditemani rintik hujan. Sesekali aku menoleh pada Raka yang anteng dengan makanannya. Namun, sepertinya dia tidak terganggu sama sekali dengan tatapanku. Ran, boleh aku mengatakan sesuatu? Tanyanya membuatku mengerjapkan mata. Bilang aja, aku suka sama kamu, Ran. Aku melebarkan mata saat Raka mengutarakan isi hatinya, seraya menatapku dengan lekat. Tenggorokanku tercekat, lidahku sulit untuk mengecap kata. Jangan lawak, Kah. Kamu akan menikah, ujarku dengan suara parau. Aku tertawa sumbang untuk mencairkan suasana yang tiba-tiba menegang. Aku tidak bercanda, Rania. Apa kamu melihat ada lelucon dari wajahku? Aku serius, aku suka sama kamu. Soal pernikahan, itu ibu yang mau. Dia ingin menikahkan aku dengan anak temannya. Tuhan, bisakah aku menghilang sekarang juga? Sumpah demi apapun, aku tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, aku merasa senang jika ternyata Raka memiliki perasaan yang sama padaku. Aku akui, aku memang menyukai dia. Namun, di sisi lain, aku tidak ingin melukai hati dia dengan mengatakan kejujuran ini. Dia akan menikah, tapi dia mencintaiku. Aku harus apa? Aku bingung. Bersambung.